Pak Indro. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Pripun kabare Pak Indro? Alhamdulillah saya sehat dan bagus selalu. Oke. Ngeten Pak Indro nggih. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertanyaan pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan jenengan gunakan pada hari ini. Pada coaching kita hari ini, saya akan mengamati dan menilai sesuai rubrik penilaian. Apakah nanti ketika Pak Hendro melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Paham ya Pak? Iya Pak Ahmad. Kemudian bagaimana Bapak bisa memberikan pertanyaan yang berbobot Pak? Ojo ngambang, kepada coaching yang juga bagaimana coaching tersebut merespon, menanggapi pertanyaan dari panjenengan. Dan jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses keaktifan, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Hendro, pertama yang akan saya pertanyakan kepada jenengan adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kita pagi hari ini? Terima kasih Pak Ahmad atas waktu yang diberikan. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu presensi Pak Ahmad. Presensi ya. Kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang Oke, siap. Pertanyaan kedua Pak Indro, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? ya, menurut saya kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik. Kemudian ini pertanyaan terakhir, kemungkinan indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya ataupun menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oke, siap Pak Hendro. Berarti pra-observasi hari ini silakan Bapak dapat melanjutkan coaching terhadap coaching. Terima kasih Pak Ahmad atas kesempatannya. Oke, siap Pak. Selamat melakukan coaching ya. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Bu Amber. Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak Hendro. Gimana kabarnya Bu Amber hari ini? Alhamdulillah Pak Hendro sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Nah sekarang Bu Amber, saya lihat-lihat kelihatannya Bu Amber ini kok ada unek-unek ya yang mau disampaikan. Boleh tahu nggak kira-kira ada sesuatu apa nih yang Bu Amber ingin sampaikan kepada saya? Tidak ada Pak Hendro, aman. Kalau aman, kenapa dengan kayak orang bingung itu ya? Bolehlah diceritakan dulu masalah, jangan dipendam sendirian. Nanti hatinya bisa sesak. Luapkanlah rasa gelisah jenengan nanti supaya biar plong hatinya berapa. Oh begitu ya Pak Hendro. Sebenarnya gini Pak Hendro, selama pembelajaran saya mempunyai kendala di mana kalau saya sedang menerangkan materi ada beberapa murid yang main dan ngobrol sendiri Pak Hendro. Saya berpikir apakah ada yang salah dengan cara saya mengajar dan saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak. Wah itu bagus Bu, keren. Terus apa yang tujuannya Bu Amber dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang aktif, kreatif, dan menyenangkan bagi siswa Pak. Wah betul sekali itu Bu. Kalau boleh tahu, selama Bu Amber mengajar di kelas ini, kira-kira Bu Amber sudah melakukan apa yang kiranya untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah melakukan berbagai macam metode pembelajaran Pak Indro, tapi belum ada yang benar-benar efektif. Kira-kira yang menjadi tantangan Bu Amber apa ini dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan dalam mengkondisikan siswa yang suka berbicara sendiri saat jam pelajaran berlangsung Pak Indro. Nah dari permasalahan tersebut nih Bu Amber, kira-kira apa yang harus Bu Amber lakukan? Saya harus punya strategi khusus untuk mengkondisikan siswa supaya tidak main dan mengobrol sendiri saat pembelajaran berlangsung. Wah betul sekali itu Bu Amber. Terus kira-kira strateginya benar gimana? Oh, kalau strategi pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa dulu ya.
yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pembelajaran? Apakah karena mereka bosan? Atau apakah karena mereka ingin mencari perhatian dari saya? Oke, benar. Kemudian langkah selanjutnya apa menurut Gambar yang Gambar lakukan? Saya akan mencoba menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi agar mereka tidak bosan, Pak Indro. Apakah metode itu sudah pernah Gambar gunakan? Belum pernah, Pak. Gambar bisa mencobanya. Kira-kira kapan ini menurut Gambar akan menggunakan metode tersebut? Insya Allah mulai besok, Pak, saya akan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Bagus itu Bu, lebih cepat, lebih baik. Terima kasih Pak Indro. Sama-sama Gambar, semoga niat baik panjenengan bisa terlaksana dan pembelajaran berlangsung dengan lancar. Terima kasih Pak Indro. Sama-sama Bu Gambar sudah mau berbagi dan sharing kepada saya. Dan setidaknya panjenengan sudah tahu solusi permasalahannya. Bagaimana ini Gambar rasanya setelah menyampaikan teman-temannya? Alhamdulillah rasanya plong Pak Indro. Terima kasih ya Pak Indro ya. Sama-sama Bu, silakan lanjutkan tugas Bu. Saya juga pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Indro. Oh, assalamualaikum Pak Indro, ketemu kembali. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tadi sudah melakukan coaching ya? Alhamdulillah sudah banget. Nah, sebelum penutupan Pak Indro, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada pasca observasi. Baik, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Anda lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada coaching kali ini Pak Ahmad ya, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Di antaranya menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tirta tersebut dapat menggali potensi dari coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Oke, baik Pak. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Anda lakukan sudah berjalan dengan baik dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Pak Indro sudah dapat menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga coaching dapat menemukan solusi dalam permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching. Terima kasih Pak. Baik, pertanyaan terakhir untuk Pak Indro. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami Pak tentang proses tirta, sehingga kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ke depan. Alhamdulillah. Baik. Semoga ke depan Bapak bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Demikian observasi kita ini, semoga bisa bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.